Baik, kami akan menjelaskan tentang analisa penerapan talent mapping pada perusahaan Global Ekspedisi Solusi, yang merupakan salah satu ujian tengah semester manajemen pengembang bakat. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Eric Martino, kemudian adalah Diamantino Sembiring, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Divan Zaya, kemudian ada Feranto Markus. Nah, yang pertama adalah pendahuluan dan juga masalah. Jadi kita akan mengambil definisi dari transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Transportasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu darat, laut, dan juga udara. Nah, contoh transportasi sendiri kita tahu ada sepeda, motor, mobil, pesawat, kereta api, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah definisi dari ekspedisi. Nah, menurut KBBI, ekspedisi ini memiliki arti pengiriman surat, barang, dan sebagainya. Selain itu, ekspedisi juga memiliki arti perjalanan atau pengembaraan. Dalam hal ini lebih merujuk pada konteks aktivitas pemindahan barang. Nah, ekspedisi ini yang mungkin seperti JNE, JNT, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan masyarakat mengenai pengangkutan merupakan faktor utama berdirinya perusahaan penyedia jasa dalam bidang ekspedisi atau pengiriman barang di dalam negeri maupun ke luar negeri. Latar, latar belakang penelitian kami. Yang pertama adalah pengerjaan makalah ini, kami tim penulis juga melakukan survei serta penelitian. Nah, berdasarkan hasil yang kami dapat, di perusahaan gas ini terdapat beberapa bagian yang di dalam perusahaan penempatannya tidak sesuai. Contohnya yang pertama adalah posisi supervisor. Nah, kami mendapatkan bahwa karyawan dari supervisor ini tidak memiliki bakat di supervisor. Tentu saja ini berpengaruh pada kinerja perusahaan untuk kedepannya. Contohnya pada posisi asisten penjualan. Dia sebenarnya memiliki bakat yang sangat bagus. Namun, dikarenakan tidak memiliki binaan yang bagus serta dukungan dari HR, maka ya kinerja karyawan ini tergolong rendah. Padahal sebagai seorang HR, kita harus mempunyai sebuah kemampuan untuk mengetahui bakat ataupun kendala yang dihadapi oleh karyawan kita. Jadi seorang HR seharusnya memiliki bakat untuk menganalisa hal tersebut. Itu merupakan latar belakang dari penelitian kami. Selanjutnya, saya Divan Jaya, NPM 1941209 akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Pengertian manajemen talenta. Menurut Collins dan Melahi, manajemen talenta dapat digambarkan sebagai serangkaian proses manusia dalam suatu organisasi terpadu yang bertujuan untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan produktivitas karyawan yang terlibat. Selain itu, Capelli mendefinisikan manajemen talenta menjadi sebuah proses yang berkesinambungan yang meliputi membuat rencana kebutuhan talenta, mengembangkan citra, memastikan talenta yang baru masuk ke organisasi segera memasuk level produktif, melaksanakan program mempertahankan talenta yang baik, memfasilitasi aliran talenta terus-menerus. Next ada talent management itu terdiri dari 4 inti dan 4 subproses. Jadi ini intinya ada inclusion, engagement, competencies, retention. Inclusion ini keadaan di mana individu merasa sebagai bagian proses organisasi. Engagement itu proses memastikan karyawan antusias mengenai pekerjaan mereka dan mengambil langkah positif. Kompetensi memastikan karyawan memiliki kompetensi yang tepat untuk bekerja di dalam organisasi dan memenuhi tujuannya. Retention memastikan karyawan tetap bertahan di organisasi dan tidak pindah ke perusahaan lain. Dan ini ada 4 sub prosesnya yaitu sourcing, sourcing succession management, branding, dan workforce planning. Sourcing itu proses akuisisi bakat dan disiplin yang berfokus pada perekrutan dan pengidentifikasian bakat. Sourcing succession management, proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan orang dalam dengan potensi untuk memenuhi posisi tertentu di dalam organisasi. Branding, proses agar karyawan di organisasi tersebut bekerja dan memiliki perbedaan dibandingkan karyawan organisasi lain. Workforce planning, proses berkelanjutan yang digunakan untuk menyelaraskan kebutuhan dan prioritas organisasi dengan kebutuhan karyawan untuk memastikan tujuan
dan persyaratan hukum, layanan, manufaktur, dan peraturan terpenuhi. Di sini ada artikulasi kebutuhan bakat. Pada proses ini, HR bertanggung jawab terkait menganalisa dari kemampuan dan keahlian dari setiap karyawan maupun kandidat karyawan yang akan masuk di organisasi mereka, menciptakan jalur pengembangan. Selain melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh kandidat maupun karyawan yang telah bekerja dalam organisasi, HR juga harus dapat memberikan pengarahan dan pelatihan agar SDM yang ada dapat dimaksimalkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Sistem SDM yang baik untuk dapat mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan HR agar dapat lebih berkembang dan memaksimalkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Setiap organisasi juga harus dapat memberikan dukungan perangkat maupun sistem yang efektif. Ini ada pemetaan manajemen talenta. Pada prosesnya, terdapat beberapa program yang seringkali dilakukan oleh HR dalam melakukan pemetaan manajemen talenta. Beberapa hal atau program itu adalah program formal, pengalaman perkembangan berdasarkan hubungan, pengalaman perkembangan berbasis pekerjaan, dan kegiatan pembangunan informal dan non-formal. Program pengembangan bakat formal mencakup spektrum strategi yang luas, termasuk program pengembangan konseptual dan berbasis keterampilan, program pengembangan pertumbuhan pribadi, intervensi pengembangan berbasis umpan balik, dan intervensi pengembangan yang berfokus pada tindakan. Pengalaman perkembangan berdasarkan hubungan. Hubungan yang dianggap paling signifikan termasuk rekan kerja, pemimpin senior, pelanggan, dan pemasok. Pengalaman pengembangan berbasis pekerjaan. Pekerjaan mewakili sumber utama pengembangan dan berbagai aspek pekerjaan disoroti bahwa pekerjaan. Diketahui hal ini dapat memberikan 5 peluang perkembangan yang signifikan. Kegiatan pembangunan informal dan non-formal. Mayoritas literatur mengembangkan bakat menekankan strategi pengembangan formal namun membuat sejumlah perbedaan penting antara pembangunan informal, esensial, dan tersirat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ferianto Markus dan akan membahas tentang pembahasan masalah. Next. Ini adalah profil PTGS Global Ekspedisi Solusi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018 di Kota Batam. GS berupa perusahaan ekspedisi yang melayani pengiriman dari negara Cina menuju Kota Batam dengan skala kecil. Hampir berbagai jenis paket dapat dikirimkan dengan bobot maksimal mencapai 15 kg. Biaya yang dikenakan pun tergolong murah yakni 15.000 per kilogram dengan minimum charge adalah 2 kilo. Jadi dengan barang yang di bawah 2 kilo tetap dihitung 30.000. PTGS memiliki total 6 posisi dalam perusahaan mereka, yaitu ada manajer, PIC, admin piutang, admin keuangan, supir, dan staf. Manajer itu memiliki tugas untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi kinerja karyawan serta perusahaan. Kalau PIC itu tugasnya untuk memantau dan memastikan pekerjaan berjalan lancar, memberikan edukasi cara kerja, dan sosialisasi kepada bawahan. Yang ketiga, admin piutang. Admin piutang tugasnya untuk mencatat semua data piutang pelanggan sesuai faktur yang telah tercetak, melakukan penagihan kepada pelanggan via telepon maupun WhatsApp. Yang keempat, admin keuangan. Tugasnya untuk mengatur arus uang perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Yang kelima, supir. Tugas supir untuk mengantarkan paket kepada pelanggan dengan cepat dan aman. Dan yang terakhir, staf. Staf gudang memiliki tugas untuk mengsortir serta memberikan barang kepada supir untuk mengantar maupun pelanggan yang datang menjemput sendiri. Next. Nah, pada hal ini sebagai HR PTGS dituntut agar bisa menentukan mana karyawan yang memiliki potensi dan berguna bagi perusahaan dan mana karyawan harus diberikan sanksi ataupun pelatihan agar kinerja dia bisa naik atau dapat digantikan dengan individu lain yang lebih memiliki bakat dan talenta dalam mengurusi dan mengerjakan pekerjaan yang ada di PTGS. Ini berikut ini data-data yang diperoleh oleh peneliti.
Ini tingkat-tingkatan dari PTGS tersebut, tingkat jabatannya. Selanjutnya, next. Nah, ini selanjutnya ada penjelasan kuadran. Yang star itu kami golongkan ke 9 sampai 100. Yang promotable A ke 89 sampai 90. Yang high contributor 70 ke 88. Contributor 59 ke 69. Mediocre 51 sampai 58. Promotable B 40 sampai 50. Unperforming high potential 51 sampai 39, unperforming potential 21 sampai 30, dan yang terakhir problem employee 10 sampai 20. Selanjutnya pada asesmen dilakukan oleh tim HR PTGS ditemukan beberapa fakta yang menarik, yaitu terdapat beberapa karyawan ditemukan yang memiliki kemampuan atau bakat yang sesuai dengan posisinya saat ini, dan ada juga yang tidak sesuai dengan posisi atau bakatnya yang tepat di saat ini. Jadi kami peneliti dapat merangkum hasil penilaian dan asesmen yang dapat dari PT GS. Yang pertama ini ada manajemen administration. Pada posisi manager administration ini mendapatkan penilaian star, yang berarti dia memiliki kompetensi atau bakat yang sangat sesuai dengan posisi yang dia duduki saat ini. Jadi dia dapat menghasilkan kinerja yang sangat bagus, dan seringkali karyawan yang berada di sini mendapatkan predikat karyawan terbaik karena posisi dia sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Baiklah, selanjutnya saya Diamantino Sembiring akan menjelaskan penjelasan kuadran. Yang pertama itu ada star. Star ini ada nilai tertinggi dinilai dari 91 hingga 100. Yang kedua adalah promotable A dinilai dari 89 hingga 90. High contributor dinilai dari 70 hingga 88, kontributor 59 hingga 69, Medicore 51 hingga 58, promotable B 40 hingga 50, unperforming high potential 31 hingga 39, unperforming potential dinilai dari 21 hingga 30, problem employee 10 hingga 20. Selanjutnya adalah manager administration. Pada posisi ini mendapatkan penilaian star, yang berarti dia memiliki potensi atau bakat yang sesuai dengan posisi yang dimiliki saat ini, sehingga dia dapat menghasilkan kinerja yang sangat bagus, dan seringkali karyawan berada di sini mendapatkan predikat karyawan terbaik karena posisi yang dia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Deskripsinya itu terdiri dari tanggung jawab, leadership, quality of work, result, orientation, teamwork, problem solving, creativity, communication, result. Dan berikut adalah penilaiannya dengan total 96. Selanjutnya, person in charge. Pada posisi PIC mendapatkan penilaian promotable A atau penilaian kedua. Sehingga ini mengisyaratkan jika individu ini memiliki juga kinerja yang terbaik kedua di perusahaan. Sehingga dia memiliki posisi seperti ini. Dengan deskripsi tersebut dengan nilai total 89. Selanjutnya adalah manajer operasional. Menurut data yang didapat pada posisi manajer operasional mendapatkan rating atau penilaian high contributor, yang mana dia memiliki kinerja yang baik sekali dan juga mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Namun meskipun kinerja baik, pada posisi ini individu sedikit bekerja ekstra keras karena tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Namun individu yang berada di sini adalah tipe yang adaptif dengan total tertinggi ketiga, yaitu dengan jumlah nilai 76. Oke, selamat siang Pak Alden. Perkenalkan nama saya Erik Martino dengan NPM 20450. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai dari asisten penjualan. Di sini nilai dari asisten penjualan adalah 38, di mana posisi asisten penjualan ini diketahui menempati posisi unperforming high potential, yang diketahui di mana individu ini berada di tingkat yang memiliki kompetensi dan bakat yang sangat bagus, namun kurang dapat dimaksimalkan, sehingga para HR sangat perlu untuk mendongkrak kinerja karyawan ini supaya dapat memberikan kinerja yang baik.
Lalu masuk ke assistant in charge yang di mana pada posisi ini assistant in charge ini masuk ke posisi unperforming potential. Perlu kita ketahui juga bahwa karyawan yang berada di posisi ini itu memiliki kinerja yang kurang, padahal jika dimaksimalkan dengan baik, maka potensi yang diberikan oleh posisi assistant in charge ini sangat bagus, sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan. Masuk ke posisi supervisor yang di mana di sini nilainya adalah 20, perlu kita ketahui juga bahwa SPV pada posisi ini masuk ke posisi problem employee yang di mana kinerja yang diberikannya sangat buruk dikarenakan individu pada posisi ini dipindah-pindah tugaskan, sehingga perusahaan mencari karyawan baru yang dapat memberikan potensial lebih tinggi dan lebih kompeten untuk perusahaannya. Lalu masuk ke talent mapping-nya, di sini ada 9 box. Yang pertama itu ada star, yang di mana dimulai dari manager administration, yang kedua itu promotable A dengan posisi PIC atau person in charge, yang ketiga high contributor dengan posisi manager operasional, yang keempat kontributor dengan posisi manager finance, yang kelima media core dengan assistant manager 1, yang promotable B assistant tax, yang ke-6 problem employee dengan posisi supervisor, yang ke-8 adalah unperforming potential dengan assistant in charge, yang terakhir adalah unperforming high potential dengan posisi assistant penjualan. Masuk ke kesimpulan saran dari tim HR. Saran dari kami untuk tim HR PT GES adalah dapat menerapkan talent mapping yang baik bagi karyawan yang mana cocok dan yang tidak, supaya dapat melakukan pembagian untuk posisi yang cocok dengan karyawannya dan yang tidak cocok, supaya dapat terjadi keselarasan dalam bekerja yang dapat menimbulkan potensi yang tinggi bagi perusahaan dan dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Sekian dari presentasi kelompok ini, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.